Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat jawabnya. Bapak-bapak udah ngantuk kayaknya. Saya doain yang jawab salam uangnya banyak. Semangatan aminnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Maulana al-Karim wa khaliquna al-azim alladhi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin نورك ساري ومدادك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, pemimpin kita, penolong kita, penyelamat kita, panutan kita, teladan kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Semoga kita semua digolongkan menjadi pengikut-pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa sama-sama sebagaimana kita dikumpulkan malam hari ini, kelak nanti di hari kiamat kita dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya dan bisa masuk surga bersamanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kita hormati, kita muliakan para alim ulama, para kiai, para sepuh, para tokoh masyarakat yang mohon maaf saya tidak bisa sebut nama-namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim, rasa cinta. Kita doakan guru-guru kita semua diberi panjang umur, sehat afiat, dan juga para kiai, keluarga besar Pondok Pesantren Ar-Rawiyah, guru kita Kiai Haji Muhammad Rawi, dan juga Kiai Haji Yusuf, Kiai Haji Nasir, dan yang lainnya yang mohon maaf saya tidak bisa sebut nama-namanya atau kurang daripada penyebutannya. Kita doakan guru-guru kita diberi panjang umur, sehat afiat, dan santri-santri juga Allah beri panjang umur, sehat afiat. Dewan guru diberi panjang umur, sehat afiat. Dan para hadirin hadirat semua yang hadir bersama malam hari ini, Allah beri panjang umur, sehat afiat. Dan kita minta secara umumnya apa yang kita baca, apa yang kita zikirkan, apa yang kita salawatkan, apa yang kita panjatkan dari setiap doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saya pertama beda sendiri nih, kalau tadi bahasa Madura semuanya. Kalau saya disuruh ceramah bahasa Madura saya bingung. Ya, nggak bisa bahasa Madura. Kedua, udah paling terakhir saya ditaruhnya ini. Ini modelannya udah pada ngantuk semuanya. Ya, dan saya juga dipesenin katanya doa, jadi saya doa aja kali ya. Dipesenin tadi begitu, nanti ditutup doa. Ya udah, saya doa aja. Kok jangan? Enak Bu kalau doa aja, nanti saya buru-buru bisa pulang. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu juga bisa pulang. Namun yang ingin saya sampaikan, karena memang disuruhnya ditutup doa, kita malam hari ini berdoa dalam haul masyayikh, dan juga malam hari ini putra kiai kita yang menikah kita doakan juga, ya, putra putri
Yang menikah ini kedua pengantin, kita doakan mudah-mudahan Allah beri kebahagiaan di atas kebahagiaan, jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat, bicara doa, doa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Ini janji Allah. Siapa hamba yang memohon, siapa hamba yang meminta, siapa hamba yang mengemis, pasti Allah kabulkan. Karena Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku, akan aku kabulkan. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam satu ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sampai memerintahkan kita berdoa, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah kepada Allah dan kamu yakin bahwa doamu diijabah. Jangan kita pernah mengatakan doa kita tidak dikabulkan. Kalau belum dikabulkan mungkin, tapi kalau tidak dikabulkan tidak mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan melanggar janjinya. Siapa saja yang berdoa pasti dikabulkan. Maka saya katakan tidak ada yang sia-sia dalam berdoa. Siapapun yang berdoa pasti Allah kabulkan. Cuma memang masing-masing orang dilihat dari kadar ketakwaannya. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang diterima oleh Allah terikat dengan ketakwaannya, ketaatannya, kepatuhannya. Kadang ada orang yang berdoa langsung diijabah, doanya itu seperti kilat menyambar. Ada mereka orang-orang soleh, mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, itu baru angkat tangan langsung dikabulkan. Dulu terkenal Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul di Jember, itu kalau berdoa seperti kilat baru angkat tangan dikabulkan. Pernah dikisahkan beliau datang ke Jakarta, jumpa dengan Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, diajak jalan ke satu perkampungan. Warga kampung datang kepada Al-Habib Ali bilang, Habib doakan, kampung ini sudah kemarau, berbulan-bulan tidak turun hujan. Kata Habib Ali Al-Habsyi, ya ayo kita berdoa. Ketika itu Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul mendengar hal tersebut langsung mengatakan, ya Habib Ali, saya saja yang doakan, biar saya saja yang doakan. Baru angkat tangan, Allahumma sqina, langsung Allah turunkan hujan. Nah, ini orang-orang yang mulia, orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para aulia, para wali dahulu seperti itu, doanya langsung dikabulkan. Nah, ada orang yang doanya seminggu baru dikabulkan, ada yang sebulan, ada yang setahun, ada yang bahkan sampai puluhan tahun baru Allah kabulkan. Ada. Saya kasih contoh, ada pengantin menikah, semua mendoakan mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh-soleh. Wali mendoakan, semua keluarga yang hadir mendoakan, tetamu mendoakan. Ada di antara orang menikah 5 tahun baru punya anak, ada yang 10 tahun baru punya anak, ada yang 15 tahun baru punya anak, dengan jangka yang panjang. Bahkan hadirin hadirat, kita ada satu dan beberapa doa kita yang belum kita minta sekarang. Mungkin kalau kita boleh pilih nanti, biar ditunda pada masanya, pada waktunya. Tapi kita selalu minta pada Allah, kita selalu mohon pada Allah. Apa diantaranya? Kita minta kepada Allah agar kita diwafatkan husnul khotimah. Apa hari ini? Apa besok? Apa lusa? Apa minggu depan? Apa bulan depan? Pasti semua doanya mintanya panjang umur dulu. Tapi kita selalu minta agar pada saatnya, pada waktunya Allah kabulkan doa kita, diwafatkan husnul khotimah. Kita selalu minta surganya Allah yang kita belum tahu kapan, saatnya kapan, waktunya kapan. Tapi terus kita berdoa agar pada saatnya, pada waktunya kita semua mendapatkan surganya Allah.
Intinya saya hanya ingin menambahkan dari nasihat yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita tadi sudah cukup. Tadi Kiai Tamim ini sudah seperti kakak saya. Saya dulu umur 14 tahun pergi ke Yaman. Kiai Tamim ini dulu beliau sekamar sama saya di Yaman. Makanya ketemu di sini senang banget saya. Saya udah anggap beliau seperti guru saya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Tadi ada Syekh dan juga ada Habib Abdul Qadir Ba'bud. Masya Allah, barokah ini pondok pesantren Ar-Rawiyah, banyak didatangi ulama, banyak didatangi habaib. Insya Allah terus Allah berikan keberkahan, amin ya Allah ya Rabbal. Saya hanya ingin menambahkan, mari kita banyak berdoa, minta sama Allah, mohon sama Allah. Semua pasti punya hajat, semua pasti punya harapan. Pengantin punya hajat, keluarga besar Ar-Rawiyah punya hajat, kita semua jamaah punya hajat. Mohon pada Allah. Bahkan kalau doa kita di dunia belum dikabulkan, Allah pasti akan mengabulkannya nanti di akhirat. Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, beliau meriwayatkan ada satu hadis Nabi SAW, mamin abdin yad'u bida'watin, tidaklah seorang hamba yang berdoa dengan satu doa, laisa fihi qati'ur rahim, di dalamnya tidak memutuskan tali silaturahmi, tidak berdoa untuk memutuskan tali silaturahmi, dan juga tidak berdoa keburukan kepada orang lain. Syaratnya dua tersebut Allah akan kabulkan ihda min thalath, salah satu dari tiga. Apa saja? Yang pertama, Allah kabulkan langsung di dunia. Kalau tidak, yang kedua Allah tunda sampai nanti di akhirat. Jadi mohon maaf kalau ada doa-doa kita yang sampai sekarang belum dikabulkan, nanti di hari kiamat doa tersebut bisa jadi Allah jadikan penebus dari dosa-dosa kita. Karena nanti di hari kiamat ada orang menghadap Allah, dosanya banyak bagaikan gunung, yang tidak bisa dihapuskan dengan amalnya atau ibadah apapun. Tapi apa yang menjadikan dihapus dosa tersebut? Yang bisa menghapus dosa tersebut adalah doanya semasa dia hidup di dunia yang belum dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, an yasrif anhu su, mungkin barokahnya doa Allah jauhkan dia dari musibah, dari kejelekan, dari keburukan yang terjadi. Makanya saya pesan, banyakin doa. Kita nih perlu doa, perlu. Apalagi di zaman sekarang, zaman yang penuh fitnah, keadaan yang sulit, banyak kesulitan yang kita hadapi. Mari banyak doa, mari kita mohon pada Allah. Dan jangan anggap remeh doa. Doa punya kekuatan yang luar biasa, doa punya keindahan. Saya ingat tahun lalu hadir di sini dalam peringatan haul yang mungkin tidak disangka-sangka karena ramai isu penyakit, tapi subhanallah jamaah yang hadir begitu banyak. Barokahnya hadir di sini tahun yang lalu Allah kasih, alhamdulillah berkahnya kita rasakan. Nah, mudah-mudahan malam hari ini dengan doa-doa yang kita panjatkan, tahun kedepannya semakin lebih baik. Allah angkat segala musibah, penyakit, kesulitan di negeri kita semua diangkat oleh Allah, amin amin ya Allah ya Rabbal. Makanya yuk banyakin doa, minta sama Allah, mohon sama Allah. Bahkan saya bisa sebutkan barokahnya doa. Kalau kita banyak berdoa, banyak memohon kepada Allah, Allah kasih keberkahan doa. Andai kita mau diuji oleh Allah, karena kita tidak bisa lari dari ujian. Ada satupun dari kita yang bisa lari dari ujian Allah? Tidak ada. La ahad yahrub min qada'ihi wa qadarihi. Tidak ada satupun makhluk yang bisa lari dari ketentuan Allah. Tapi barokahnya doa, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan tiga hal. Apa? Yang pertama, Allah berikan kekuatan kita menjalani ujian karena kita banyak berdoa. Yang kedua, Allah berikan kesabaran. Kita diuji tapi Allah kasih sabar. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan hati. Diuji tapi hati tenang. Berapa banyak orang diuji tapi tidak dikasih kekuatan, tidak dikasih kesabaran, tidak dikasih ketenangan hati, akhirnya apa? Hancur hidupnya. Alhamdulillah.
Lillah, kayaknya lebih seru lihat pengantin yang lagi foto daripada lihat saya ya. Kesian dah saya. Padahal saya dari jauh ini. Ya, mudah-mudahan semua yang hadir panjang umurnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya terakhir hanya ingin berpesan, boleh enggak? Bener boleh ya? Ini pesan ya, insya Allah kita amalkan sama-sama. Tadi guru kita sudah sampaikan tentang imtihan. Walaupun saya nggak banyak paham bahasa Madura, tapi sedikitnya ada yang nyantol di kepala saya. Sama seperti yang saya katakan, kita hidup pasti ada uji. Sama seperti santri-santri yang belajar, ada imtihannya, ada ujiannya. Sekarang ujian di sekolah, yang hidup di luar ujiannya dengan dunianya. Saya hanya ingin berpesan satu pesan Allah kepada Rasulullah, dan ini coba kita pegang. Apalagi buat semua yang hadir, saya lihat banyak bapak-bapak, Masya Allah. Ada sebagian saya pernah jumpa di Jakarta, yang mungkin dari Jakarta pulang ya libur lebaran ya. Saya hanya ingin berpesan, ketika Nabi SAW mengalami kesedihan, Nabi diuji, makanya kita jangan merasa diri kita paling banyak diuji. Ada orang-orang yang ujiannya jauh lebih berat dari kita. Kalau kita ngerasa kita yang paling berat, sulit kita akan menjalaninya. Tapi kalau kita merasa atau melihat orang-orang yang ujiannya jauh lebih berat, nanti kita akan merasa rasa syukur. Kita diuji, ada ulama diuji yang jauh lebih berat, ada orang soleh diuji yang jauh lebih berat. Kalau saya pribadi, saya bayangkan kalau saya di tempat mereka, saya nggak akan sanggup. Belum tentu sanggup. Para nabi ujiannya jauh lebih berat. Di antara para nabi ada ulul azmi yang ujiannya jauh lebih berat. Di antara ulul azmi ada yang paling berat ujiannya, yaitu Nabi kita Muhammad. Tapi Nabi Muhammad bagaimana ngadapin ujiannya? Bagaimana Rasulullah menghadapi ujiannya? Ada beberapa ayat menyampaikan tentang Rasulullah. Ketika Nabi sedih, apa kata Allah? Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Kata Allah, kami tahu bagaimana sedihnya hatimu. Nabi itu sedih. Kenapa? Waktu itu Nabi diolok-olok oleh orang kafir, dihina, dicaci maki. Nabi merasa sedih. Namun Nabi tidak curhat kepada siapapun. Yang tahu hanya Allah. Nabi tidak mengeluh pada makhluk. Sedih Rasulullah. Allah nyatakan, kami tahu kesedihanmu, dengan ucapan mereka orang-orang kafir. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah kasih kunci. Dalam ayat ini menjelaskan kepada kita juga, ini semua yang hadir, yang sekarang mungkin hadir ada yang lagi sedih. Jangan khawatir, Allah tahu. Mungkin ada di antara kita yang hadir lagi punya masalah, Allah tahu. Apapun kesulitan kita, Allah tahu. Apa sekarang yang lagi disulitkan? Ibu-ibu, minyak goreng mahal, Allah tahu bu, jangan takut. Bapak-bapak, bensin mahal, Allah tahu, jangan takut. Percaya apa enggak omongan saya? Percaya? Betul apa salah? Tuh. Allah tahu apapun. Jadi kita jangan khawatir. Jangan pernah khawatir. Saya bertahun-tahun mengisi acara di sini, saya cuma hanya ingin memberi semangat. Kita jangan khawatir, kita punya Allah. Allah tahu apapun. Dan Allah sampaikan itu pada Rasulullah. Nah, Allah kasih kunci apa? Fasabbih bihamdi rabbik. Pertama, bertasbihlah. Kenapa kita disebut bertasbih? Ungkapan subhanallah atau maha suci Allah. Artinya apa? Maha suci Allah tidak menyandarkan sifat yang tidak layak kepada Allah. Ini makna tauhidnya. Jangan pernah sekali-kali kalau kita diuji oleh Allah, kita sandarkan sifat yang tidak layak kepada Allah. Hati-hati. Jangan bilang Allah tidak sayang, jangan bilang Allah tidak adil. Jangan. Allah sangat sayang pada hambanya, dan tidak ada yang lebih menyayangi kita dibandingkan Allah.
Yakini itu. Dan Allah nyatakan apa? Bihamdi rabbika, dengan memujinya. Ucapkan alhamdulillah. Kalau kita punya keadaan apapun, ucap alhamdulillah, alhamdulillah, ucap itu. Makanya disebut alhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan kebaikan. Walaupun ringan diucap, tapi keistimewaan di sisi Allah. Artinya apa? Kita menyerahkan sifat-sifat yang layak milik Allah. Kemudian Allah nyatakan wa kun minas sajidin, jadilah kamu orang-orang yang sujud. Dalam tafsir boleh dilihat artinya sujud di situ ay shalah, maknanya salat. Jadilah kamu orang-orang yang mendirikan salat. Bahkan sampai dalam riwayat idza hazana Rasulullah SAW yaqum yusolli rakaatain. Nabi itu kalau sedih Nabi salat 2 rakaat. Jadi Bapak Ibu, para pemuda-pemudi semua yang hadir, salah satu kunci dari masalah kalau kita punya masalah, punya rasa kesedihan, salat. Bahkan mohon maaf saya sebut, kalau ada orang yang hidupnya rusak, hidupnya sulit, hidupnya banyak masalah, coba periksa sholatnya. Pasti ada kurang-kurang dalam sholatnya. Pasti ada yang masalah dalam sholatnya. Coba sholat kita perbaiki. Bahkan kalau kita punya hajat, punya harapan, sholat. Sampai kita diajarkan oleh Rasulullah sholat hajat. Minta sama Allah, ini pengantin nih, Masya Allah, sholat hajat 2 rakaat. Minta pada Allah biar barakah pernikahannya, biar dikasih keturunan soleh solehah, biar Allah buka pintu rezeki untuknya. Salat hajat, minta, mohon sama Allah. Ini apa yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf saya sampaikan, jangan kita punya masalah, punya hajat kita ngeluh. Banyak orang senang mengeluh sekarang. Punya masalah mengeluh di media sosial, di WhatsApp atau di Instagram atau apa. Ya mohon maaf saya sampaikan, ini pesan dari saya. Kalau kita ngeluh di media sosial, orang yang baca media sosial ada 2 orang. Yang satu orang yang senang sama kita, yang senang sama kita belum tentu bantu kita. Yang kedua orang yang jelas tidak senang sama kita, kita curhat, kita mengeluh, mereka akan menertawakan kita. Di mana sebaik-baiknya curhat, sebaik-baiknya mengeluh? Allah. Kepada siapa? Kepada Allah. Makanya kita disuruh sujud. Sujud kita menunduk. Memang suara kita hanya menyentuh bumi, tapi hakikatnya suara kita menembus langitnya Allah. Dan sebaik-baiknya tempat antara kita dengan Allah, sedekat-dekatnya tempat antara kita dengan Allah ketika kita sujud. Maka ungkapkan, curhatkan isi hati kita dalam sholat, dalam ibadah, mohon kepada Allah pertolongan. Nah, ini pesan saya yang saya ambil dari Al-Quran buat semua yang hadir. Kalau kita punya hajat, kita punya masalah, kita punya kesulitan, coba sholat. Nah, apa pesannya Allah? Ini pesan Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ayat setelahnya, ini tugas kita sekarang yang mencari tujuan hidup. Di keadaan seperti ini apa yang harus kita lakukan? Ayo sekarang kita fokus, luruskan langkah kita beribadah kepada Allah. Ini tugas kita. Yang kerja bagaimana ibadah dengan kerjanya, yang menikah bagaimana ibadah dengan pernikahannya, yang berkeluarga bagaimana ibadah dengan keluarganya, yang punya anak, yang punya rumah tangga bagaimana ibadah dengan anak dan rumah tangganya. Ini tugas kita. Maknanya apa? Tetap lurus, fokus. Mohon maaf saya sampaikan di majelis yang mulia ini, kita jangan peduli ke kanan atau ke kiri, tetap langkah kita lurus. Nih langkah masyayikh kita, langkah kiai kita, langkah ulama kita yang mereka tetap lurus, fokus ibadah, nggak tergoda, nggak melenceng, nggak belok ke kanan ke kiri, walaupun keadaan sulit seperti apapun. Mohon maaf saya sampaikan, keadaan sekarang membawa kita belok ke kanan, belok ke kiri, ikut sana, ikut sini. Langkah guru-guru kita nggak kita ikutin. Langkah para masyayikh kita, kiai kita nggak kita ikutin. Mohon maaf saya sampaikan, masyayikh kita dulu nggak ada yang ikut urusan duniawi. Masyayikh kita dulu nggak ada yang ikut urusan politik. Masyayikh kita dulu nggak ada yang ikut ke kanan ke kiri, mereka lurus. Fokus mereka bagaimana mengajak orang ke jalan Allah, bagaimana mengajak orang beribadah pada Allah. Ini langkah mereka para guru-guru kita.
dan tugas mereka beribadah. Makanya mohon maaf saya sampaikan, mulai hari ini semua yang hadir di sini, kalau dengar atau baca atau lihat berita, kabar atau isu yang tidak menambah semangat kita dalam ibadah, yang tidak mendekatkan kita pada Allah, yang tidak menjadikan kita meraih ridho Allah, lebih baik jangan kita dengarkan. Berapa banyak berita kabar membuat kita marah, membuat kesal, membuat keras hati, bukan mendekatkan kita pada Allah, malah semakin menjauhkan kita dari Allah. Ini nyatanya di zaman kita sekarang. Maka tetap langkah kita biar fokus, lurus, biar tetapkan kita dalam ibadah. Orang kita sekarang Masya Allah, saya bingung Pak, Bu, mereka sibuk sama berita-berita, kadang-kadang berita yang gak manfaat, sibuk sama kabar-kabar yang tidak ada porsi dia untuk memikirkannya, mereka pikirkan. Berapa banyak orang fokus dengan berita-berita, nanti fokus dengan ini, musimnya ini fokus dengan berita itu. Sampai saya kasih satu contoh, ini nyata. Kemarin sebelum Ramadan, saya kuliah subuh di satu masjid. Tiba-tiba di masjid itu ada bapak-bapak datang ke saya. Tahu-tahu dia tanya sama saya, pertanyaannya dengan wajah serius. Saya pikir ini pertanyaan penting nih, karena habis pengajian. Ternyata enggak. Dia nanyanya gini, Habib, ini gimana ya? Dunia kacau. Ini Rusia sama Ukraina perang. Dampaknya berat, Bib. Kemana-mana. Ini gimana ya? Negeri kita gimana ya? Ini akan terjadi kekacauan. Ini akan begini, ini akan begini. Saya sampai nengok, saya bilang, Masya Allah Pak. Saya nengok, saya bilang ini masih subuh Pak. Itu waktu masih subuh, saya bilang masih subuh Pak. Masih subuh Bapak udah mikirin Rusia sama Ukraina. Masya Allah. Tuh orang kita sibuk sama berita, sibuk sama kabar yang tidak membawa manfaat buat dia. Saya sampai godain, Pak Bu, saya nih subuh-subuh gini lagi sibuk mikirin mau beli nasi uduk di mana saya. Saya mikirin itu, bukan mikirin mau ini perang itu perang, enggak, saya nggak mikirin. Sampai saya godain, Pak, Masya Allah, mungkin saya katakan mau Rusia sama Ukraina perang, insya Allah rudalnya nggak bakal nyasar ke Madura. Saya bilang, emang rudalnya nyasar. Tuh orang-orang kita Pak Bu, habis pemikirannya cuman mikirin isu, berita dan lain sebagainya, kurang semangatnya dalam memikirkan ibadah. Bagaimana kebaikannya, bagaimana amal solehnya, bagaimana persiapan kebaikan amal-amal yang dia lakukan. Ini yang harus kita pikirkan. Semua itu nggak akan kita bawa. Makanya saya berpesan, ayo yang hadir di sini tetap langkah kita biar fokus. Jangan sampai kita kebawa ke kanan dan ke kiri. Tetap fokus beribadah kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Saya pesan, andai Allah kasih ujian dalam hidup kita nih, kita diuji sama Allah, saya pesankan satu, jangan pernah tinggalkan ibadah. Andai Allah kasih ujian di keluarga kita, ada masalah anak, istri, suami, jangan pernah tinggalkan ibadah. Andai Allah kasih ujian di kampung kita, jangan pernah tinggalkan ibadah. Andai Allah kasih ujian di negeri kita, jangan pernah tinggalkan ibadah. Andai Allah kasih ujian dunia, jangan pernah tinggalkan ibadah. Bisa jadi ibadah yang kita lakukan adalah kunci pertolongan Allah Subhanahu. Terakhir, saat senang jangan pernah lupa ibadah, saat sedih jangan pernah lupa ibadah. Jangan lagi senang lupa. Ada orang menikahkan, wah keluarganya ada yang nikah, sibuk pernikahan, lupa sholat duhur. Ada orang yang lagi sedih, punya masalah, lupa ibadah. Jangan sampai kita seperti itu. Tetap fokus langkah kita beribadah kepada Allah. Biar apa? Biar selamat dunia dan akhirat. Makanya ini yang saya sampaikan, biar kita semua mudah-mudahan selamat dunia dan akhirat. Pak Bu, yang saya sampaikan bukan sembarangan. Karena kita nggak pernah tahu keadaan, kesulitan, apa yang terjadi besok, lusa. Tetap kita fokus lurus. Saya kasih pesan ini seperti guru saya di Yaman. Bapak Ibu mungkin baca berita Yaman itu kacau.
Saya punya guru Al-Habib Umar, guru dari Kiai Tamim juga, guru Habib Abdul Qadir Ba'bud. Kita tahu Yaman kacau, tapi kalau bapak ibu bisa ziarah ke kota Tarim, ke Hadramut, itu tenang, damai, seakan-akan di Yaman itu nggak ada perang. Isunya kapan? Kenapa? Karena mohon maaf Pak Bu, kiai di sana, ulama di sana, habaib di sana nggak ikut-ikutan urusan politik. Mereka nggak ikut-ikutan urusan politik, siapa yang mau jadi pemimpin, mereka nggak peduli. Mereka tetap fokus. Tugas mereka yang di pondok mengajar, yang mengajar, yang belajar. Tugas mereka yang bekerja, yang mencari nafkah, tetap fokus. Nggak ngurusin A, B, dan C. Kita lihat keadaannya selamat, berkah. Mudah-mudahan kita di negeri kita juga seperti itu, amin. Biar kita tidak diadu domba, amin. Biar insya Allah negeri kita damai, tentram, amin. Kalau saya pribadi ya ditanya, Habib apa pengaruh nanti kalau pemimpin ini? Saya bilang mah siapa aja mau jadi pemimpin silakan jadi pemimpin. Biarkan kita bisa mengaji, biarkan kita bisa ibadah, biarkan kita bisa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul apa salah? Betul apa salah? Insya Allah dengan itu negeri kita dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, amin ya rabbal, amin ya rabbal, ya rabbal alamin. Saya mau kasih hadiah buat pengantin, boleh pengantin? Boleh ya? Saya kasih hadiah satu lagu, boleh ya? Hah? Boleh, benar. Mumpung ada bentabok Pak. Ini apa namanya? Bentabok. Pak, Bu, Bapak yang merasa bapak-bapak, Bu yang merasa ibu-ibu, Bapak dan Ibu, ya udah pada ngantuk. Saya tanya sekali lagi, Bapak dan Ibu, saya sarankan kalau punya anak perempuan, gadis yang belum punya calon menantu, cari anak-anak hadroh, promosiin, lumayan dapat promosi gratis. Ya, kenapa Habib? Karena anak hadroh kalau marah sama istrinya nggak dipukul, yang dipukul rebananya sama dia. Ayo kita baca salat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, baca semua. Salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wahai ikhwan kawan semua, hendaklah kita sadar bersama, hidup di dunia tiada lama, pasti kembali ke alam baka. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bila sudah sampai ajal, semua harta benda ditinggal. Bila sudah sampai ajal, semua harta benda ditinggal. Sanak saudara hanya mengawal, yang mengikut hanyalah amal. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terasa gemetar seluruh tubuh, sanak saudara tinggalkan jauh. Tiada tempat untuk berteduh karena tak pernah salat subuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kalau
Semula badan sudah terbujur, sudah berada di dalam kubur. Kulit dan daging dipukul hancur karena tak pernah salat zuhur. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu tandanya orang kesasar, malaikat azab semakin kasar. Kulit dan daging hangus terbakar karena tak pernah salat asar. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Di mana kau sahabat karim, janganlah kita sama senasib dengan mereka dipukul menjerit karena tak pernah salat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Di kubur ada ular berbisa, Syuja'ul Aqra namanya, melilit semua orang berdosa karena tak pernah salat isya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah, berilah pertolonganmu agar kami taat padamu. Ya Allah, berilah pertolonganmu agar kami taat padamu, menjalankan semua perintahmu. Salat yang wajib 5 waktu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Fix Pak, fix. Kalau punya anak gadis, cari calon menantu anak-anak hadroh aja. Mudah-mudahan insya Allah mantunya soleh semuanya. Tapi jangan deh Pak, jangan anak hadroh. Hadroh aja dipukul, ntar istrinya dipukul lagi. Ya, mudah-mudahan semua Allah panjangkan umurnya. Mudah-mudahan barakah malam hari ini, pengajian ini kita semua dapat keberkahannya. Mudah-mudahan barakah kiai-kiai kita, guru-guru kita, para habaib juga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah beri keberkahan keluarga besar Pondok Pesantren Ar-Rawiyah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kedua pengantin, insyaallah diberi keturunan yang soleh solehah. Allah beri kebahagiaan dunia dan akhirat, keselamatan dunia dan akhirat. Dan dengan apa yang kita baca, apa yang kita zikirkan, apa yang kita salawatkan, mudah-mudahan Allah kirimkan pahalanya untuk mereka para masyayikh kita yang kita haulkan malam hari dan orang-orang tua kita yang telah meninggalkan kita. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisiril Fatihah. Hadirin hadirat, ingat pesan saya, tetap lurus, tetap istiqomah, tetap jalankan tugas kita, kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.